Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Ratnakusumawardhani. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Jember. Saya berasal dari Kepanjen, mengajar fisika di SMA Negeri 1 Kepanjen. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap belajar fisika hari ini? Siap. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terkait dengan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Adakah yang masih ingat tentang pertemuan sebelumnya? Oke, silakan, Helmi. Archimedes menyatakan benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam meja akan mengalami gaya ke atas. Akan mengalami gaya angkat ke? Oke, jawaban yang bagus. Di sini ada dua gambar. Pernah bermain gambar seperti itu sebulan? Pas kecil atau mungkin yang punya adik atau saudaranya masih kecil, pasti nggak asing ya? Bagaimanakah gelembung yang keluar? Jadi pada gambar A dan B menunjukkan bahwa gelembung yang ditiup oleh angin tetap berbentuk bulat, yang dimana hal ini disebabkan karena adanya suatu gaya tarik menarik yang disebut dengan gaya tegangan permukaan. Gaya tarik menarik, itu jawabannya bagus. Hari ini kita akan membahas materi tentang tegangan permukaan. Tegangan permukaan ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi ketika saat air hujan turun. Pernahkah kalian berpikir kenapa sih air hujan itu kalau turun berbentuk bulat? Pernah berpikir seperti itu? Kenapa? Baru hari ini? Oh, baru. Tujuan pembelajaran hari ini ada 5 yang akan kalian capai. Yang pertama, setelah melakukan percobaan, diskusi, dan presentasi, siswa dapat menjelaskan konsep tegangan permukaan dengan benar. Jadi nanti kalian akan tahu tegangan permukaan itu apa. Kemudian yang kedua, setelah melakukan percobaan, diskusi, dan presentasi, siswa dapat menentukan besarnya tegangan permukaan dengan benar. Karena di tegangan permukaan itu juga ada persamaan matematisnya. Yang ketiga, setelah melakukan percobaan, diskusi, dan presentasi, siswa dapat menganalisis konsep tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Untuk langkah pembelajarannya, untuk yang pertama nanti Bu Ratna akan memberikan videonya akan kalian amati, kemudian Bu Ratna bagi kelompok. Yang ketiga nanti kalian melakukan penyelidikan, kemudian nanti kalian akan menganalisis dan mempresentasikan hasil, dan yang terakhir adalah mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, untuk penilaian hari ini Bu Ratna akan ambil 3 nilai ya tiap anak. Nilai yang pertama yaitu nilai pengetahuan, nanti Bu Ratna kasih kuisis di akhir pembelajaran. Kemudian nilai sikapnya nanti Bu Ratna lihat selama pembelajaran dan ketika kalian diskusi maupun melakukan percobaan. Untuk yang keterampilan nanti Bu Ratna ambil dari kalian melakukan percobaannya itu sudah tepat apa belum. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Perhatikan video yang ada di depan. Yang belakang kelihatan? By looking into the invisible world at high speed, we discover extraordinary events, even in something as ordinary as a diamond pond. These little creatures, water striders, have long been a bit of a mystery. Nobody could work out quite how they could propel themselves across the surface of the water so quickly. They can scoot forward nearly 2 meters every second. That allows the water strider to stand on the water rather than sinking into it. He's also using that elastic surface tension to catapult himself across the pond. Ada beberapa pertanyaan yang Bu Ratna ajukan.
Dari video yang telah kalian amati, yang pertama apa yang kalian amati dari video tersebut? Ada seekor serangga yang berdiri di atas air tanpa tenggelam. Tanpa tenggelam. Serangganya. Ya. Serangga tersebut bisa berjalan di atas air karena adanya tegangan permukaan. Karena adanya tegangan permukaan. Oke. Kaki serangga tersebut bahasanya tuh tidak bisa mematahkan selaput yang dimiliki air karena adanya gaya tarik menarik tersebut. Jawaban yang bagus. Untuk kali ini untuk menjawab pertanyaan tersebut, Bu Ratna bagi kelompok. Kelompok yang pertama silakan duduk di deret sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk percobaan dan analisis yang akan kalian kerjakan kali ini, silakan scan barcode. Jadi barcode-nya nanti masuk di live worksheet, kalian scan, KPD-nya langsung dijawab di live worksheet tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Oke, coba silakan di-scan. Masing perwakilan kelompok atau ketua kelompoknya bisa maju ke depan untuk mengambil bahannya. Jawaban Pertama. Sudah dikasih deterjen? ini kasih deterjen, ini yang air biasa. Air biasa semuanya? Ya. Oke, good. Iya kan air biasa, silanya terkepung. Kalau pakai deterjen tenggelam. Coba pelan-pelan. Sudah selesai. Kalau sudah melakukan percobaan bisa dikerjakan yang analisis data ya. Kelompok siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Kelompok berapa? Kelompok 5. Oke, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Najwa Hariratu Zahwa, nomor 28. Saya Christian Dwi Caksono, nomor absen 8. Saya Fania Rahma Auliananda, absen 34. Saya Jagi Satria, absen 20. Sekarang di sini sudah tertera data pengamatan di mana ada jenis benda itu silet dan klip kertas. Yang pertama jenis bendanya silet. Ketika kita masukkan ke air biasa, maka silet tersebut akan terapung. Lalu ketika kita masukkan ke air deterjen, maka yang terjadi adalah bahwa silet itu tenggelam. Mengapa demikian? Karena pada permukaan air terdapat gaya tarik-menarik antara partikel-partikel air atau biasa disebut dengan kohesi. Akibatnya pada permukaan air seolah-olah terdapat suatu selaput ya, atau lapisan yang menahan silet atau klip tersebut agar tidak tenggelam. Hal ini dinamakan dengan tegangan permukaan. Deterjen menurunkan tegangan permukaan dengan melemahkan ikatan hidrogen. Karena tegangan permukaan menurun, maka silet perlahan akan tenggelam. Nomor 4 sendiri ada tegangan permukaan suatu zat cair didefinisikan sebagai gaya tiap satuan panjang. Kesimpulannya adalah tegangan permukaan bekerja pada permukaan suatu cairan.
dan merupakan suatu gaya tarikan ke bawah yang membuat permukaan cairan berada dalam keadaan tegang, membentuk suatu lapisan tipis. Teman-teman, dari analisis data pengamatan dan kesimpulan, apakah ada yang ditanyakan? Apa akibatnya bila perbedaan tegangan permukaan pada suatu emulsi itu semakin tinggi? Ya. Ketika suatu tegangan permukaan di suatu bidang gitu ya, itu lebih tinggi atau mengalami perbedaan, maka yang akan terjadi adalah kedua zat cair yang istilahnya menyatu begitu, itu tidak dapat tercampur dengan sempurna. Jawaban yang bagus dari kelompok 5 kita beri plus dulu. Tegangan permukaan seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 5 tadi, kecenderungan bendanya itu menyebabkan adanya lapisan di permukaan air. Nah, bisa jadi lapisannya zat cair biasa atau air atau dalam bentuk larutan sabun. Gamma itu sama dengan F per L. Ada contoh soal seperti ini. Ada jarum panjangnya 5 cm terapung di permukaan air. Jika massa jarumnya 1 gram, berapa tegangan permukaan air yang mengenai jarum? Dava nomor absen berapa, Dav? 25. Beri plus dulu untuk Dava. Kalau ini tadi luas atau panjang? Panjang. Panjang, berarti ininya meter ya. Kita kembali ke pertanyaan yang awal tadi. Apa yang terjadi dengan nyamuk tersebut saat hinggap di permukaan air? Ada yang mau mencoba? Oke, Ilmi. Jadi nyamuk tidak tenggelam dikarenakan gaya berat nyamuk masih lebih kecil dibandingkan dengan tekanan permukaan air, sehingga nyamuk masih bisa ditahan oleh gaya atau tekanan permukaan air tersebut. Oke, jawaban yang bagus. Bu Ratna pingin tahu dulu pemahaman kalian tentang tegangan permukaan kali ini. Pakai kuisis ya? Ya. Joinmyquiz.com, passwordnya yang bawah. Kesimpulan pembelajaran hari ini, ada yang mau menyampaikan? Oke, silakan. Menyebabkan permukaan cairan menjadi berkontraksi dan hendak Oke, jawaban yang bagus. Selanjutnya, untuk memperdalam materi, nanti Bu Ratna kirim WA ya. Ini sudah ada flipbooknya, nanti Bu Ratna kirim WA di grup kelas. Nanti di bagian terakhir flipbook itu ada latihan soal yang harus dikerjakan, dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Untuk refleksi pembelajaran, apa yang sudah dipelajari tentang hari ini? Boleh berdiri. Ya, saya belajar tegangan permukaan, rumusnya ada 2, yaitu F per D kalau di permukaan air, atau F per 2L jika di selat bersabun atau pengajar. Oke, jawaban yang bagus. Untuk yang pertanyaan selanjutnya, apa yang paling disenangi ketika pembelajaran kali ini? Lagi yang saya sukai itu video sama kuisnya itu melalui bakat. Jadi kayak pas lebih simpel gitu, sama LKPD-nya juga daringan, jadi nggak perlu tulis. Ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa dengan kita masing-masing. Doa dalam hati kita. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.